Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwati thalabah, arsyadakumullah ta'ala. Naftatih wa nabda' darsana hadha as-sabah bil basmalah. Kita baca ulang an-nazi'at, terus nanti kita tes satu-satu. Baru nanti kita baca atau kita ringkaskan, rangkumkan tafsirnya sedikit. Baru nanti kita, kalau masih ada waktunya, kita pindah ke surat Abasa. Kita lanjutkan ke surat Abasa. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut ruh. Gharqa, dengan keras. Wan nasyitati, demi malaikat yang mencabut ruh. Nashta, perlahan-lahan. Wassabihati, demi malaikat yang turun sabha, dengan cepat. Fassabiqati, demi malaikat yang mendahului sabqa, dengan kencang. Falmudabbirati, dan malaikat yang mengatur amra, urusan. Yauma, pada hari tarjufu, mengguncangkan ar-rajifatu, tiupan pertama. Tatba'uha, mengikutinya ar-radifatu, tiupan kedua. Qulubun, hati manusia, yauma idzin, pada hari itu, wajifatun, sangat takut. Absaruha, pandangannya, khasyi'atun, tertunduk. Yaquluna, mereka berkata, a inna, apakah kami, lamarduduna, akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan semula. Aidza, apakah apabila, kunna, kami menjadi idhaman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Qalu, mereka berkata, tilka, itu, idzan, jika demikian, karratun, pengembalian, khasiratun, yang merugikan. Fa innama, maka sungguh hanyalah dia, zajratun, tiupan, wahidatun, sekali saja. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka bisahirah, hidup kembali. Hal, apakah ataka, sampai padamu, hadisu, cerita Musa. Id, ketika nadahu, memanggilnya siapa, rabbuhu, Tuhannya, bilwadi, di lembah, al-muqaddasi, yang suci, tua, bernama Bukit Tua. Idhab, pergilah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia Fir'aun, tagha, melampaui batas. Fakul, maka katakanlah, hal, apakah laka, bagimu, ila antazakka, untuk membersihkan diri. Wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, maka kamu takut. Fa'arahu, maka lalu dia perlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun, al-ayata, mukjizat, al-kubra, yang besar. Fakadzdzaba, maka dia mendustakan, wa asa, dan mendurhakai. Thumma, kemudian adbara, dia berpaling, yas'a, berusaha menentang. Fahasyara, maka dia kumpulkan, fanada, lalu dia berseru. Faqala, maka dia berkata, ana, aku, rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Fa'akhadahu wahu, lalu Allah menyiksanya, nakalal akhirati, dengan siksaan di akhirat, wal ula, dan di dunia. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian, la ibratan, benar-benar terdapat pelajaran, liman, bagi orang, yakhsha, yang takut. A'antum, apakah kalian, asyaddu, lebih hebat, khalqan, penciptaannya, amis sama, ataukah langit, banaha, yang dia telah membangunnya.
Rafa'a dia tinggikan samkaha bangunannya, fasawwaha lalu dia sempurnakannya. Wa aghtosha dan dia jadikan gelap lailaha malamnya. Wa akhraja dan dia keluarkan duhaha siangnya. Wal ardo dan bumi ba'da dzalika setelah itu dahaha dia hemparkan. Akhraja dia keluarkan minha darinya bumi, ma'aha airnya, wa mar'aha dan padang rumputnya, wal jibala dan gunung-gunung arsaha dia pancangkan, mata'an sebagai kesenangan lakum untuk kalian, wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Faida maka apabila ja'atit tomatu datang malapetaka hari kiamat al-kubro yang besar, yauma pada hari yatadzakkaru teringat al insanu manusia masa'a apa yang dia kerjakan. Wa burrizatil jahim, wa burrizat dan diperlihatkan al jahimu neraka jahim, liman bagi orang yaro yang melihat. Fa amma maka adapun man siapa yang togo melampaui batas, wa atharo dan lebih mendahulukan al hayatad dunia kehidupan dunia, fa inna maka sesungguhnya al jahim neraka hiyal ma'wa ialah tempat tinggalnya. Wa amma dan adapun man siapa yang khaufa takut maqama kedudukan rabbihi Tuhannya, wa nahan nafsa wa naha dan menahan an nafsa dirinya, anil hawa dari hawa nafsu, fa innal jannata maka sungguh surga hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka mereka akan bertanya kepadamu anis sa'ah tentang hari kiamat, ayyana mursaha kapan terjadinya, fima untuk apa, anta min dzikroha kamu menyebutkan waktunya, ila rabbika kepada Tuhanmu, muntahaha kesudahannya, innama sungguh hanyalah anta kamu, mungziru pemberi peringatan, man yakhshaha kepada siapa yang takut padanya. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma pada hari yarawnaha mereka melihatnya, lam tidak yalbasu tinggal illa kecuali asyiyatan di waktu sore, au duhaha atau pagi harinya. Selesai. Urut dari, ada yang belum hafal surat An-Nazi'at? Hafal semua ya? Mushafnya ditutup semua. Mushafnya ditutup semua. Dari ayat 1 seterusnya urut dari depan ilma ke kanan, kiri, kanan, kiri, terus nanti balik lagi. Fadhol dari ilma. Ayat 1, ayat 2, 3 dan seterusnya. Wan nazi'ati. Wan nazi'ati. Demi malaikat yang mencabut nyawa, berkor dengan keras. Warna kipopi, demi malaikat yang sama mencabut roh. Nashto perlahan-lahan. Wasabihati. Yang turun sabha, yang mendahului dengan kencang. Terus terus yauma pada hari tarjufu. Mana tarjufu? Mengguncangkan. Ar-rajifatu tiupan pertama. Ini digeser sambil nanti digeser biar suaranya masuk. Lanjut ayat 7. Tatba'u harradifah.
tatba'uha radifah. Dan mengikutinya, tatba'uha mengikutinya, ar-radifatu tiupan yang kedua. Terus Qulubun, hati-hati, yauma idzin, pada hari. Qulubu yauma idzin rajifah. Rajifah, hari yang digoncangkan. wajifah, Wajifah. pada hari itu hati manusia wajifatun, sangat Ketakutan. takut. Terus Absaruha, pandangan mereka, khosyiah, sangat takut, tertunduk. Terus Yaqulu a inna lamarduduna fil hafirah. yaquluna, Mereka berkata, a inna, yaquluna a inna, maka apabila a inna, apakah kami lamarduduna, radda yaruddu, mengembalikan. Kalau mardud dikembalikan, isim maf'ul dari radda yaruddu. Lamarduduna benar-benar dikembalikan. Fil hafirah, di hari kemudian. Fil hafirah, dalam kehidupan semula. Terus itu Aida kunna idoman nakhirah. Aida, apabila kunna menjadikan, kami menjadi idoma tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Terus Qalu tilka idan kharatun khashirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu idza, ketika terjadi, jika demikian, karrotun, pengembalian, khashirah, yang merugikan. Terus fa innama hiya jazratu wahidah. Fa innama apakah apabila, maka sungguh hanyalah, fa innama apakah sungguh, maka sungguh hanyalah, fa innama maka sungguh, jazratun hiya, fa innama hiya dia jazratun, hiya jazratun, tiupan wahidah, tiupan sekali saja. Faidha hum bisahirah. Faidha, maka seketika itu pula, hum, mereka, bisahirah, dihidupkan kembali. Terus hal ataka hadisu Musa, hal apakah ataka telah sampai kepadamu, hadisu, cerita Musa, tentang Musa. ya. Terus Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnada, apabila memanggil. Id sama idza beda. Kalau id ketika, idza apabila. Oh, ketika nada memanggil rabbuhu, Tuhannya. Nadahu rabbuhu, Memanggil Tuhannya bil wadil, nadahu rabbuhu, Tuhannya apa? Tuhannya memanggil. Nah, Memanggil Tuhannya
Yang memanggil Musa apa Tuhannya? Tuhannya. Nah, Tuhannya memanggil Musa. Bil wadil di lembah Muqaddas suci, tua, bernama tua. Ya, terus. Idhab, pergilah, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu, sungguh ia togo, melampaui batas. Terus. Fakul, maka katakanlah, halaka, apakah bagimu, ila, kepada antazakka, untuk mencucikan diri. Ya, terus. Wa ahdiyaka, dan aku berikan petunjuk, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsya, maka kamu akan takut. Terus balik sambil terus balik ke depan. Fa'arahu, maka kami maka aku perlihatkan maka dia perlihatkan kepadanya ayatal kubara, tanda-tanda yang besar, mukjizat yang besar. Terus Fakadzaba, maka dia telah mendustakan, waso, dan melampaui batas. Melampaui batas, durhaka dan durhaka. Mendurhakai. Terus Summa adbaro yas'a. Summa kemudian adbaro dia berpaling, yas'a. Yas'a berusaha atau menentang. Terus Fahasyara fanada. Fahasyara maka menyebar, maka dia kumpulkan, fanada, dan dia panggilkan, lalu dia berseru. Terus Faqala ana rabbukumul a'la, maka dia berkata, aku rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Fa'akhadhakumullahu lakalan Fa'akhadhahu lakalal akhirati wal ula. Fa'akhadhahu, maka Allah menyiksanya. Lakala di dunia dengan siksaan minal al-akhirati di akhirat ya, wal ula dan di dunia. Terus Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Inna, sesungguhnya, fi, di dalamnya, dalika itu, la ibratan, ada pelajaran, lima yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Ya, terus A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum, apakah kalian? Ya. Asyaddu, lebih hebat. Asyaddu khalqan, penciptaannya. Amis sama'u, atau langit. Banaha, yang telah Allah bangun. Yang telah Allah bangun. Terus Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan, ya, samkaha, bangunannya. Dia meninggikan bangunannya. Fasawwaha, dan sawwaha apa ya? Lalu dia menyempurnakannya. Terus Wa aghtosha laylaha wa akhraja duhaha. Ya. Wa aghtosha, dan menjadikan gelap, laylaha, malamnya, wa akhraja, dan mengeluarkan duhaha, siangnya. Ya, terus
wal arda dan bumi, ba'da zalika setelah itu, dahaha dihamparkan. Wa akhraja min, enggak ada wawunya. Akhraja minha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan darinya darinya apa? Akhraja dulu. Akhraja apa? Akhraja mengeluarkan. Ya, dia mengeluarkan, Allah mengeluarkan minha darinya, ma'a air, ma'aha airnya, wa mar'aha dan menjadikan tempat pengembalian dan padang rumputnya. Terus wal jibala arsaha, wal jibal gunung-gunung, arsyaha yang dipancangkan. Terus mata'alakum sebagai perhiasan untuk kalian, walian amikum dan untuk binatang ternak kalian. Terus fa idza ja'ati tammatul kubra, fa idza ja maka didatangkan tammatul malapetaka, malapetaka ya, al kubra yang besar. Ya, terus Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yauma hari, yatazakkaru berpikir, teringat insanu orang-orang manusia, al insanu manusia, masa'a apa yang dia kerjakan. Terus wa burrizatil jahima liman yara, jahimu, wa burrizatil jahimu liman yara, wa burrizatil dan burriza. Ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz. Ya, dhamir mustatir tersimpan, kalau dhamir bariz tampak atau terlihat. Wa burrizat berarti dan diperlihatkan, ditampakkan atau diperlihatkan. Wa burrizatil dan diperlihatkan apa? Wa burrizatil apa yang diperlihatkan? Al jahimu, jahanam, neraka jahim limai yaro, siap liman bagi orang yang melihat. Ya, terus wa athar fa amman utiya fa amman togo maka barang siapa, maka adapun man siapa togo yang melampaui batas. Ya, terus balik lagi. Wa athara hayat dan lebih mengutamakan. Wa athara dan lebih mengutamakan hayatat dunia, kehidupan dunia. Udah geser. Fa innal jahima yal ma'wa, maka sesungguhnya jahim neraka, hiyal dia, ma'wa kekal, tempat tinggalnya. Terus wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, wa amma dan barang siapa wa amma adapun man khafa siapa yang takut, ya, maqama
kedudukan Rabbihi Tuhannya kedudukan Tuhannya wanahan dan menahan nafsu anil hawa an-nafsa dirinya anil hawa dari hawa anil hawa dari hawa nafsu. Ya, terus fa inna maka sesungguhnya iya jannatul al jannata surga iya dia al ma'wa tempat kembali, tempat tinggalnya. Terus Yas'alunaka mereka bertanya. Mereka bertanya kepada siapa? Yas'alunaka ya, itu sudah ada maf'ulnya soalnya. Yas'alunaka, kalau yas'aluna mereka bertanya kan ada ka, berarti yas'alunaka mereka bertanya Nabi Muhammad kepadamu ayyana yas'aluna anis saati tentang hari kiamat. Anis mursaha ayyana mursaha kapan terjadinya. Terus fi ma'an tami dzikroha. Iya, dzikroha. Fima untuk apa? Anta kamu min dzikroha menyebutkan waktunya. Terus ila rabbika muntaha kepada Rabb kami, kepada Tuhanmu ila rabbika muntaha kamu muntaha kembali kesudahannya. Terus tinggal 2 innama anta munziru may yakhshaha. Innama sesungguhnya apa? Sungguh hanyalah. Kalau innama itu ada kata hanya ya penerjemahannya ya. Sungguh hanyalah anta kamu lah. Munziru pemberi peringatan. Munziru may yakhshaha bagi orang-orang yang takut. Orang yang takut padanya. Terus ayat terakhir ka'annahum seakan-akan mereka yauma hari yarawnaha mereka melihatnya lam tidak yalbathu tinggal illa kecuali asyiyatan di sore hari, di waktu sore atau duhaha di waktu pagi harinya. Ya, di mute ada tombol mute-nya itu. Nah, pencet sekali. Dah? Ya dari situ dulu. Wan nazi'ati gharqa demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta demi malaikat yang mencabut ruh dengan perlahan. Wassabihati sabha demi malaikat yang turun dengan cepat. Fassabiqati sabqa demi malaikat yang saling mendahului, ya kan? Fal mudabbirati amra dan demi malaikat yang mengatur urusan. 5 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan 5-5-nya para mufassir menyebutkan terjemahannya malaikat semua. An-nazi'at, an-nasyitat, sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat, 5-5-nya adalah malaikat. Ayat 1 dan 2 an-nazi'at dari naza'a. Naza'a itu kan nyabut. Ini nazi'at para malaikat yang mencabut dengan keras itu berlaku untuk orang kafir. Dicabut ruhnya dengan keras. Nazaknya itu nazak gorko. Nazaknya nazak gorko. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin nanti nashto. Nashto itu perlahan-lahan, ya. Fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Hari di mana ada goncangan karena tiupan yang pertama. Tatba'u harradifah, kemudian diiringi diikuti oleh tiupan
Yang kedua, tatba'u harradifah qulubu yauma idzu wajifah. Hati manusia pada hari itu sangat ketakutan. Hati manusia pada saat itu sangat takutan. Kalau dalam surat yang lain kan saking takutnya ibu yang hamil keguguran, ya kan? Anak-anak yang sedang netek langsung melepas nenennya, ya kan? Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyiah. Pandangannya tertunduk. Khasyiah di situ unsurnya ada unsur menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Absaruha khasyiah. Terus yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami benar-benar akan dikembalikan lagi, ya? Fil hafirah. Fa idahum bisahirah. Tiba-tiba mereka sudah bisahirah. Sahirah itu bumi baru. Bumi baru yang nanti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, di tafsirnya seperti itu. As-sahirah itu nanti bagian bumi apa? Allah menciptakan bumi baru yang belum pernah dijejak oleh manusia. Faidahum bisahirah. Terus hal ataka ya. Oh, berarti selesai itu. Faidahum bisahirah. Sampai faidahum bisahirah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan detail beberapa peristiwa nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Baru kemudian masuk ayat yang ke-15, hal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai padamu tentang kisahnya Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas, itu ketika Allah memanggilnya di bukit suci bernama Tuwa. Para mufasir sepakat Tuwa di sini adalah nama bukit. Dan kalau kita buka surat Al-A'raf, nadahu rabbu bil wadil muqaddas, itu di sini Allah Subhanahu wa taala kallama Musa. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah atau kalimur rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Idnadahu rabbu bil wadil muqaddas, itu idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini kan inti risalahnya Musa kan ini. Padahal sebelumnya kalau kita baca surat Toha kan terjadi dialog dulu kan? Terjadi dialog dulu antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, itu yang kamu pegang apa di tanganmu, ya kan? Wa matil ka bi yaminika ya Musa. Ya kan, ditanyakan, kamu megang apa itu tangan kananmu, ya kan? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Kan dijawab sama Nabi Musa seperti itu kan. Tapi di surat An-Nazi'at ini disebutkan langsung inti dari wahyu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu menuju Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, katakan pada dia, kamu mau menyucikan diri apa enggak? Kamu mau mengikuti wahyu apa enggak? Kamu mau patuh pada syariat apa enggak? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kemudian aku tunjukkan kamu kepada Rabbmu sehingga kamu nanti bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra, maka kemudian Nabi Musa memperlihatkan fa'ara, kemudian memperlihatkan pada Fir'aun, aro yang memperlihatkan Nabi Musa pada Fir'aun al ayatal kubro, mukjizat yang besar. Apa mukjizatnya? Ya kan, kalau di surat Toha itu kan lebih rinci kan, bagaimana ketika Nabi Musa dialog dengan Fir'aun kemudian membuat kesepakatan kapan duelnya, ya kan? Wa ayyuh syaron nasuduha, waktunya adalah duha, dikumpulkannya di tanah lapang. Jadi rakyat diundang semua di tanah lapang, waktunya di waktu duha. Ya waktu duha ya antara setelah syuruk 15 menit sampai menjelang duhur. Jadi bukan di siang hari. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa, tapi Fir'aun mendustakan. Kalau di surat apa itu? Asy-Syu'ara kalau saya tidak salah. Itu kan terjadi dialog argumentasi antara Fir'aun dengan Nabi Musa.
Fakadzdzaba wa 'asa, dia durhaka. Firaun durhaka, wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling dan berusaha untuk menentang. Penentangannya di antara bentuknya kalau di surat Al-Qasas kan apa? Manggil Haman. Haman itu arsiteknya Firaun. Disuruh bikin bangunan yang menjulang tinggi ke langit, pengen jengongok, pengen nengok, pengen lihat Tuhannya Musa. Kan gitu. Di antara bentuk penentangannya Firaun kan gitu. Kalau di surat yang lain itu kan Firaun menyebutkan bahwa aku tidak melihat kamu punya Tuhan kecuali saya, ya kan? Baru kemudian para mufassir menyebutkan 40 tahun setelah itu Firaun mengatakan yang ada di surat An-Nazi'at. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a wa qala ana rabbukumul a'la, mendeklarasikan diri sebagai Tuhannya manusia. Ana rabbukumul a'la. Maka sebagai balasan fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, Allah menyiksanya dengan siksaan di akhirat dan di dunia. Jelas sekali di surat Al-Qasas awal itu Fir'aun itu dijadikan sebagai dedengkot, sesepuh di neraka, tokoh di neraka gitu kan. Ya, tokoh sesepuh, tapi tokoh dan sesepuh di neraka, bukan di surga kan gitu. Kalau adabnya di dunia kan jelas sekali kan, bagaimana ketika Fir'aun ini seakan-akan hampir berhasil ngejar Musa dan kaumnya, yang ceritanya kan gitu kan. Nabi Musa dengan kaumnya melarikan diri di malam hari itu kan. Mereka melarikan diri, sudah sampai pantai, depannya laut, dari belakang pasukan Fir'aun udah kelihatan, kereta kudanya udah kelihatan pasukannya itu. Wah, rakyatnya, umatnya Nabi Musa, wah piye iki, aduh, nang ngarep laut, nang mburi ana Firaun, aduh piye iki, oh piye kan. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi Nabi Musa yakin mantep. Nah, akhirnya kemudian Allah SWT mewahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu kan. Akhirnya kemudian lautnya terbelah. Nah, kalau antum ada yang pernah lihat film Moana, ada yang pernah lihat film Moana? Tapi ya itu jelas kalau yang di film-film itu ya proyeksi dan imajinasi manusia kan. Tentunya ketika itu seperti apa fakta realnya kan kita tidak pernah tahu, dan kita bayangkan seperti apapun ya gimana, laut loh terbelah, dan terbelahnya itu dari pantai ke pantai ujungnya. Bayangkan antum yang dari Sumatera kalau nyebrang di Bakahuni ya, di Bakahuni antum bayangkan itu laut sampai ke ujung Sumatera atau ujung Jawa itu belah, terus bisa dilewati bis. Bayangkan, padahal itu cuma berapa itu kan, Selat Sunda itu kan cuma berapa itu, kalau dipetakan hanya berapa senti itu kan. Kalau nyebrang berapa, setengah jam ya, 2 jam ya, lumayan 2 jam ya, sini Karimun berarti. apa fihi khilaf. Dan nggak pernah bisa kita bayangkan. Nah, ini kemudian ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah lautnya disatukan lagi oleh Allah SWT. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bagian yang kedua dari surat An-Nazi'at ini kisahnya Nabi Musa. Kenapa disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disampaikan kepada kaum kafir Quraisy, kepada para sahabat ketika itu. Untuk Nabi Muhammad dan para sahabat ini sebagai penghibur, sebagai tasliyah untuk beliau. Apa faidahnya, apa manfaatnya ya? Orang-orang yang mendustakan wahyu, orang-orang yang tidak mau menerima syariat, orang yang durhaka kepada Allah, ya balasannya kurang lebih nanti akan sama seperti balasannya Fir'aun, cepat atau lambat kan gitu. Yang penting istiqomah terus, yang penting yakin dan sabar, terus teguh di atas jalan kebenaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, untuk orang-orang kafir sebagai ancaman. Kamu kalau masih durhaka terus, masih menentang wahyu terus, tidak mau menerima aturan Allah, syariat Allah, ya tunggu saja. Nanti akan ada azab-azab, siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
kan gitu. Baik di dunia disegerakan atau nanti di akhirat, kan gitu. Dan itu terbukti kan akhirnya perang Badar, berapa banyak tokoh yang tewas dari kalangan Quraisy ketika perang Badar, ya kan? Banyak sekali tokoh-tokoh yang mati, tewas di perang Badar. Sampai kan Hindun itu ya, Hindun itu bersumpah kan, siapa yang bisa membunuh Hamzah nanti akan aku bebaskan, itu kan. Sehingga siapa namanya, Wahsy kan akhirnya kemudian termotivasi dengan iming-iming nanti dimerdekakan. Nah, dia pengen tidak lagi dihinakan karena statusnya sebagai budak, kan gitu. Dan dia memang ahli pinter ngelempar tombak itu kan. Kalau antum melihat musalsal Umar bin Khattab itu kan ada itu digambarkan ya, meskipun fakta realnya seperti apa ya Allah alam, tapi kan berdasarkan sirah ya kurang lebih seperti itu kan. Lempar dan tepat kena, berhasil membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Saking murkanya si Hindun kan gitu kan. Itu pun belum cukup hanya sekedar mati. Ketika berhasil itu kan Wahsy kemudian laporan pada Hindun kan. Dicari mayatnya, jenazahnya Hamzah, dimutilasi itu, diodel-odel perutnya itu, dikeluarkan isi perutnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu. Kalau membaca disirah kan gitu. Makanya kan kemudian Rasulullah sampai sempat berkeinginan untuk membalas. Tapi kemudian ditegur oleh Allah SWT. Kalau kamu mau balas yang setimpal yang sama, atau kamu maafkan, dan kamu maafkan itu lebih baik, kan gitu. Nah gimana pamanda beliau, dan Sayyidina Hamzah itu kan beliau adalah sahabat yang sangat berjasa kepada Rasulullah SAW, baik ketika di Makkah ataupun dalam proses ketika hijrah. Nah seperti itu. Dan banyak sekali lain sebagainya kan. Akhirnya kesengsaraan demi kesengsaraan ditimpakan oleh Allah SWT kepada orang-orang kafir Quraisy. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian baru masuk bagian yang keempat dari surat An-Nazi'at. Faidah ja'at ya? Belum. Bagian yang ketiga berarti. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Di sini Allah SWT menyampaikan argumentasi penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibanding penciptaan manusia. Jadi untuk mengadakan hari kiamat, membangkitkan orang-orang makhluk yang sudah mati itu kecil bagi Allah. Antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian itu penciptaan lebih dahsyat, lebih besar daripada langit? Ya jelas ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab kan. Soal istingkari atau apa itu bahasanya, saya lupa ya. Pertanyaan yang tidak perlu jawabannya karena sudah jelas jawabannya. Ya mesti lebih dahsyat, lebih besar penciptaan langit kan. Banaha, yang telah Allah SWT bangun. Rafa'a samkaha fasawwaha, diangkat kemudian disempurnakan. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, ditutup malamnya, dijadikan gelap ketika malam. Wa akhraja duhaha, dijadikan terang ketika siang. Bayangkan kalau sehari semalam itu terus terang, nggak ada gelapnya. Makanya kalau di surat apa itu Al-Qasas apa Naml ya, saya lupa. Karena ada 5 atau 6 ayat itu ya. Bagaimana kalau Allah SWT menjadikan kehidupan di dunia ini malam terus, maka tidak akan sempurna kehidupan. Bagaimana kalau Allah SWT menjadikan hidup ini siang terus? Surat apa itu? Al-Qasas ya. Gimana bunyinya? Gimana? Masa tidak ada yang terlintas? Gimana? Bukan waladina amanu. Hah? Itu loh. Gimana? Am ja'alallahu sarmadan ila yaumil qiyamah. Seandainya dijadikan malam terus gimana sampai hari kiamat? Kan gitu kan.
Ya walaupun memang di sebagian belahan bumi ada yang malamnya hanya sebentar, cuma berapa 3 atau 4 jam kan ada kan. Sehingga kalau puasa ya mantap 18 jam, 19 jam. Kalau kita di Indonesia kan puasanya berapa jam? Ya kurang lebih 13 atau 14 ya kan. Jam itu pun kita rasanya sudah, kalau asar itu udah kan. Apalagi kalau Ramadannya ngepasi musim kemarau. Nah, kalau Ramadannya ngepasi musim hujan sih agak mending ya, nggak terlalu terasa ngorongnya. Kan gitu. Rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah SWT menghamparkan bumi. Bagaimana bentuk dahahanya? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dikeluarkan air, dijadikan di bumi itu ada padang rumput kan. Wal jibala arsaha, gunung-gunung dipancangkan. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Tidak semata-mata hanya sebagai kenikmatan untuk manusia, tapi juga li an'amikum, untuk binatang ternak kalian. Mata'an lakum wa li an'amikum. Fa idza ja'atit thammatul kubra, ini masuk bagian yang keempat, berarti terkait dengan hari kiamat. Ketika terjadi malapetaka besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat terhadap semua apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Yatadzakkar ma sa'a. Di situ ma-nya adalah ma mausul. Ma mausul, bukan ma istifham. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahim akan ditampakkan. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Orang yang melampaui batas, lebih mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya nanti adalah di neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lagi-lagi kalau surat Makkiyah itu seringnya gitu, sebutkan neraka penduduknya, kemudian sebutkan surga penduduknya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Baru kemudian yang terakhir terkait dengan hari kiamat. Yas'aluna, mereka bertanyakah kepadamu Muhammad, anis saati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Fi ma anta min dzikroha, untuk apa kamu menyebutkan waktunya? Artinya Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala kesudahannya. Artinya ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru may yakhshaha. Kamu cukup hanya menjadi orang yang memberi peringatan terkait dengan hari kiamat kepada orang yang takut terhadap hari kiamat. Innama anta mundhiru may yakhsha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seolah-olah atau seakan-akan mereka ketika melihat hari kiamat itu kemudian merasa tidak tinggal di dunia itu kecuali hanya sekedar asyiyah. Asyiyah itu waktu sore ya, sekedar ba'da asar sampai maghrib. Ketika nanti terjadi hari kiamat itu seakan-akan hidup kita yang sekian puluh tahun itu hanya sekedar asyiyah, waktu sore. Au duhaha, atau sekedar waktu duha saja. Untuk halaqah duha berapa jam? 1 jam loh. Ya kurang lebih hidup 1 atau 2 jam. Kan gitu. Ya kurang lebih mungkin gambaran kalau kita bawa ke kehidupan kita yang agak relate ya, mungkin ketika kita nyantri 4 tahun, 6 tahun, setelah kita wisuda terus kita ngerasa kayak baru kemarin ya saya daftar udah wisuda, kan gitu kan. Itu kehidupan kita sekarang di dunia, kita merasa seperti itu. Padahal kita masih di dunia, nanti ketika dibangkitkan terjadi hari kiamat, nanti kita akan merasa asyiyah au duha, hanya sebentar, kan gitu. Makanya ada salah satu salaf mengatakan bahwa manusia itu sejatinya mereka sedang tidur. Kapan bangunnya? Nanti ketika mereka mati. Ketika nanti kita mati, kita baru akan nyadar, baru akan terjaga. Oh iya,
hidup saya itu yang kemarin sekian puluh tahun itu kok nggak saya pakai buat apa-apa, hanya saya pakai buat main, hanya saya pakai buat ngobrol, hanya saya pakai buat tidur, dengerin hal-hal yang tidak manfaat. Sudah dikasih alokasi waktu, disusunkan jadwal, dibuatkan program sedemikian mungkin supaya kondusif dan optimal, maksimal waktunya untuk tahfidz, untuk interaksi dengan Al-Quran, kok masih nyolong-nyolong waktu, cari-cari perkara, golek-golek gaya-gaya, mengelabui para ustadz, itu nanti akan dan tidak ada manusia yang tidak menyesal. Semuanya nanti akan menyesal. Yang punya amal ya nyesel karena amalnya terlalu sedikit. Yang punya amal banyak juga akan nyesel. Kenapa? Kenapa nggak lebih banyak lagi amalnya? Apalagi yang nggak punya amal. Wah. Makanya kan, apalagi orang kafir. Seperti di surat An-Naba ayat terakhir kan, ya laitani kuntu turaba. Mbok aku jadi bleduk wae. Jadi tanah aja, enak. Enaknya apa jadi tanah? Nggak dihisap, nggak ada tanggung jawab, ya kan? Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ada satu riwayat menyebutkan bahwa ketika beliau melihat seekor kambing yang mati, beliau mengatakan, kenapa aku nggak jadi kayak kambing ini aja ya? Kambing itu kan hidupnya tinggal makan, tidur, buang air, ya. Kalau butuh reproduksi ya dia tinggal kawin, mati udah mati, selesai beres, udah nggak ada urusan. Nah, kalau kita jadi manusia, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, nanti mas'ulun, ditanya di sana nanti, kan gitu kan. Maka ada salah seorang ustadz yang pernah menyampaikan nasihat, apapun yang kita lakukan, bahkan satu syaraf yang kita gunakan, kita gerakkan dalam rangka untuk memikirkan agama Allah, dalam rangka untuk Islam, nanti akan ada ganjaran dan pahalanya di akhirat sana. Sebaliknya, kalau satu saraf itu kita gunakan untuk memusuhi Islam, untuk sesuatu yang sia-sia, ya, nanti juga akan sia-sia. Akan ada balasannya di akhirat sana. Jadi ingat sekali lagi, hafal 30 itu baru dikasih lihat pintunya. Baru dikasih lihat pintunya. Belum tentu ketika hafal itu punya kuncinya. Punya kunci itu kalau punya perangkat bahasa Arab, ngerti nahwu shorof, itu insya Allah punya kunci. Nanti bisa buka, bisa masuk ketika mendalami banyak tafsir, baca keterangan para ulama. Kemudian setelah itu mengamalkan, baru itu nanti ahlullahi wa khassatuhu, menjadi keluarga Allah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kalau hanya sekedar untuk menghafal saja kita masih aras-arasan, malas-malasan, padahal cuma 1 jam loh, waktu duha itu jam 8 sampai jam 9, masih malas-malasan, nggak apa-apa lah, ustadznya juga telat kok, aku tak ikut telat. Ustadznya aja telat, ya saya telat, siapa suruh nggak ngasih uswatun hasanah. Yang salah ustadznya, saya nggak salah. Kalau seperti itu antum punya 2 kesalahan. Kesalahan pertama menyalahkan ustadz, kesalahan kedua antum nggak disiplin. Ya. Kalau emang ustadznya salah, biar ditanggung sendiri. Kalau antum ikut-ikutan salah ngapain? Kan gitu. Jadi kesalahan pimpinan, kesalahan ustadz, kesalahan guru itu tidak serta-merta menjadikan kita juga boleh melakukan kesalahan. Ingat, imam kita itu al-haq, bukan ustadz. Ya. Kalau ada ustadz tidak mencerminkan al-haq, ya nggak usah ditiru. Hatta termasuk asatid di sini, hatta termasuk saya pribadi. Kalau antum melihat Ustadz Farid ini sudah batil ini, batil. Ya nggak usah ditiru kebatilannya. Ngapain antum tiru kebatilan saya? Ya, karena nanti di akhirat antum nggak bisa di hadapan Allah. Saya niru Ustadz Farid kok, nggak bisa. Kita semuanya sama-sama dikasih akal, penglihatan, pendengaran. Kita sama-sama punya ilmu. Begitu selesai surat An-Nazi'at, insya Allah nanti semester 2 berarti ya, karena besok kita masuk Al-Miftah, nanti kita lanjut di Rosa lagi semester 2. Insya Allah nanti berikutnya kita baca Abasa,
sama takwir. Abasa sama takwir. Disiapkan, dibaca. Ya, kalaupun tidak sama plek sebagaimana yang ada di mushaf terjemah kita, setidaknya ngerti globalnya lah, terjemahnya apa. Walaupun tidak sama yang atau siapa dan lain sebagainya, tapi setidaknya ngerti terjemah secara globalnya. Gitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tafadhol, kalau ada. Ya. Mengkancingkan. Waktu sholat itu termasuk gerakan yang membatalkan sholat nggak? Kalau gerak tangannya cuma sekali, setelah itu yang gerak jarinya enggak. Karena tangan itu maksudnya anggota tubuh yang besar, sehingga kalau dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut nanti batal. Tapi kalau tangannya gerak sekali, setelah itu kemudian hanya jarinya, insya Allah enggak. Setahu saya seperti itu. Itu ya. Allah alam. Ya. Kemarin ada yang nanya juga, kenapa di Masjid Pindom kalau sholat Jumatannya pasti jam 12 tepat? Karena kesepakatan takmirnya seperti itu. Nggak ada. Itu sudah lama, sejak sebelum pondok ini berdiri sudah seperti itu. Ya, sejak sebelum pondok ini diresmikan seperti itu. Saya tahu karena sebelum pondok ini berdiri saya sudah pernah main ke daerah sini dan ikut Jumatan. Dan memang di sana itu jam 12. Ya, sebenarnya secara fikih sih tidak masalah. Cuma yang jadi agak masalah kan terkait dengan jadwal kita ya. Apalagi ketika duhurnya itu jam 11:30 atau 11:31, 11:32. Akhirnya kan setengah jam itu kan gitu. Yang harusnya Jumatan bisa selesai lebih awal kan. Akhirnya Allah alam. Setahu saya gitu. Itu kesepakatan takmir. Dan itu tidak masalah. Yang penting ya sudah ada kesepakatan itu tadi. Seperti misalkan ada satu daerah di mana penduduk di sekitar situ kalau sore semuanya nyawah. Akhirnya udah mereka sepakat untuk mengumandangkan adzan asarnya tidak tepat di awal waktu, tapi mungkin jam 4 atau jam 4:04 supaya apa? Orang-orang di wilayah situ semuanya berjamaah. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat, tapi panggilan sholat. Ya kan? Panggilan sholat. Nah, kalau kesepakatannya adzan itu dikumandangkan di awal waktu, ya dikumandangkan di awal waktu. Makanya muadzin di sini yang nggak tertib kan kita tertibkan kan. Walaupun udah berkali-kali kita tertibkan nggak tertib. Ini Allah alam. Ya. Masalah ya. Kemudian di dalamnya itu mungkin ada ya misalnya ada 4 juta, apakah itu termasuk nanti misalkan kita masih belajar dan kita dari menabung itu ada tujuan bisa untuk beli motor atau ya. Kalau 4 juta belum aman ya. 4 juta belum. Nanti ada rinciannya panjang, tapi kalau antum tanya 4 juta itu belum. 4 juta itu belum. Apalagi kalau orang nyelengi itu kan biasanya uangnya kan tidak diketahui kapan terkumpulnya, kemudian dia diam selama 1 tahun. Zakat harta itu ada syaratnya haul 1 tahun. Kalau orang nyelengi kan dikit-dikitian 10.000, 100.000 ya kan. Dan itu artinya apa? Uang terkumpul di situ kan waktunya tidak bareng. Ya kan? Dan dihitung start haul 1 tahun itu sejak terkumpul nisabnya.
Kapan waktu kita belajar zakat insyaallah. Kalau 4 juta belum, aman. Monggo dipakai buat DP nggak apa-apa. Apa? Mau ngambil apa? Vario? Satu lagi kalau ada terakhir, ya. Tentang julukan Nabi Musa. Kalimullah, apa cuma Nabi Musa? Iya. Hanya Nabi Musa. Yang lain tidak ada yang dijuluki dengan kalimullah. Gitu. Apa Mimin? Ya. Kalau zaman dulu kan zakatnya apa takarannya kan apa dirham sama dinar. Ya. Sekarang kan apa enggak pakai itu lagi kan? Ya. Apa berubah jadi kapitalis uang kertas? Ya gini aja. Yaitu memang khilafnya panjang sekali ya. Khilaf para ulama terkait dengan ilah dinar dan dirham itu ada beberapa. Tapi yang kita ambil berdasarkan yang dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, ilahnya itu alat tukar. Jadi dulu emas perak itu ya dijadikan sebagai alat tukar. Lah tinggal hari ini alat tukarnya apa? Ya sudah, gitu aja. Nah terus berarti kalau kita nyimpan emas nggak ada zakatnya Ustaz? Ya ada tetap. Emas itu juga nanti ada zakat. Berapa ukurannya, seperti apa cara ngitungnya, karena hari ini emas hari ini kan beda dengan dinar dirham. Kalau dinar dirham kan dia murni 24 karat kan. Padahal hari ini kan emas itu ada yang 13 karat, 17 karat ya kan. Allah alam. Gitu ya, nanti lain waktu kita belajar insyaallah belajar fikih kaitannya dengan zakat. Gitu. Semoga apa yang kita baca hari ini, kita pelajari, kita kaji, menjadikan kita semakin bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, tidak lagi curi-curi waktu, nyolong-nyolong, mengelabui ustadz. Ingat, orang ngafal Al-Qur'an itu kalau banyak maksiatnya, banyak durhakanya, nanti bisa jadi akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut hafalan kita nggak berkah karena kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada para ustadz kita. Itu. Nah, tatim bitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.